Halo Studio Lovers, kita tahu nih Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang bertetangga dan berdekatan, baik itu secara geografis, bahasa, ras, suku bangsa maupun budaya. Kerajaan atau kesultanan di Malaysia banyak yang berhubungan erat dengan kesultanan yang ada di Indonesia. Namun di balik semua itu ya Studio Lovers, sebenarnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sejak tahun 1960-an telah mengalami pasang surut. Nah, kira-kira mengapa ya hubungan kedua negara serumpun ini tidak selalu berjalan harmonis? Yuk kita singkap sejarah awal mula kerenggangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia melalui video berikut ini. Eits, tapi nih sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Pembentukan Federasi Malaysia. Studio Lovers, latar belakang operasi Ganyang Malaysia disebabkan adanya rencana mengenai penggabungan negara-negara bekas jajahan Inggris yang berada di Asia Tenggara menjadi satu negara yang bernama Federasi Malaysia. Federasi Malaysia ini di Studio Lovers terdiri dari Malaya, Brunei, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Pembentukan Federasi Malaysia merupakan penggabungan dari negara-negara bekas jajahan Inggris yang mendapat dukungan dari Inggris. Nah, Indonesia dan Filipina menjadi negara yang tidak setuju akan hal tersebut. Kenapa? Nah, Studio Lovers tidak usah mengira-ngira ya. Jawabannya karena tuntutan Sultan Sulu dari Kesultanan Sulu pada pemerintah Filipina atas wilayah Sabah yang masuk pada Federasi Malaysia. Sultan Sulu dari Filipina nih mengklaim bahwa wilayah Sabah merupakan daerah kekuasaan dari Kesultanan Sulu. Sedangkan pemerintah Indonesia menganggap bahwa Federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme dan neoimperialisme dari Inggris yang akan mengepung Indonesia. Tahu sendirilah ya Studio Lovers, komitmen Presiden Soekarno yang tidak ingin ada penjajahan baru di negara kita kala itu. Nah, diproklamirkan Malaysia sebagai suatu negara federasi pada tanggal 16 September 1963 membuat pemerintah Indonesia nih Studio Lovers memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Sementara itu Jepang, Thailand, dan Amerika Serikat sebenarnya nih membantu untuk memberi kestabilan antara hubungan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Tetapi tetap tidak menemui titik terang. Gelap gulitalah situasinya Studio Lovers. Nah, pemerintah Indonesia pun segera nih mengambil langkah untuk menggagalkan pembentukan Federasi Malaysia dengan konfrontasi Malaysia oleh Presiden Soekarno kepada Malaysia yang dikenal dengan istilah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora. Pada apel besar tanggal 3 Mei 1964 di depan Istana Merdeka Jakarta, nah inti dari apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno adalah tentang memperhebat ketahanan revolusi Indonesia dan membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Pecahnya peperangan. Studio Lovers, pada tanggal 27 Juli 1964, Presiden Soekarno mengumumkan bahwa ia akan mengganyang Malaysia. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1964, pasukan dari Resimen Askar Melayu Diraja yang merupakan pasukan tempur infanteri dan merupakan resimen tertua di dalam Tentara Darat Malaysia atau TDM berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Nah, ketegangan berkembang nih di kedua belah pihak. 2 hari kemudian, para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Ratusan perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen dari Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Betul-betul kacau lah waktu itu Studio Lovers. Nah, tidak hanya itu, perbatasan di Kalimantan pun tidak lepas nih dari peperangan. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah pasukan Inggris dan Australia, terutama pasukan khusus Special Air Service atau SAS. Tercatat di Studio Lovers, pasukan yang tewas di pihak Indonesia sekitar 2.000 pasukan, dan dari pihak Inggris serta Australia atau SAS sekitar 200 pasukan setelah bertempur di belantara Kalimantan. Pada tanggal 17 Agustus 1964, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya.
Selanjutnya, pada tanggal 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Labis Johor. Nah, pada tanggal 29 Oktober 1964, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan Regimen Askar Melayu di Raja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan Gerak Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu, Muar, Johor. Studio Lovers, pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September namun gagal. Nah, peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Super menegangkan ya Studio Lovers. Akhir konfrontasi. Studio Lovers, peristiwa gerakan 30 September 1965 menjadi momen di mana pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia hendak fokus terhadap kondisi dalam negeri untuk pemulihan keamanan setelah adanya peristiwa gerakan 30 September 1965. Upaya damai pun dilakukan. Pemerintah Indonesia mengirimkan misi militer Indonesia kepada Ali Murtopo dan LB Murdani dengan tujuan mengadakan pertemuan dengan Tunku Abdul Razak di Malaysia. Nah, untuk selanjutnya diadakan perundingan secara langsung kepada Malaysia agar penyelesaian konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia segera berakhir. Perundingan Bangkok dan Piagam Jakarta Accord menjadi jalan damai antara Indonesia dan Malaysia. Hingga pada tanggal 31 Agustus 1967, Indonesia dan Malaysia kembali resmi membuka hubungan diplomatik. Jalan cerita yang sungguh happy ending ya Studio Lovers. Oke deh Studio Lovers, itulah tadi sejarah kerenggangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu video kita kali ini ya. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!